Dari banyaknya manusia di dunia, yang paling pantas untuk terus kamu nasihati adalah dirimu sendiri. Kembali lagi bersama saya Stephen. Seperti biasa jangan lupa siapkan apa? Ya tentunya Kopai dan Nutbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Selamat menyaksikan dan celepot! Film dibuka dengan ditampilkannya seorang agen mata-mata yang bergabung dengan kelompok pejuang Kurdi bernama Anna alias Winter. Siang itu, Anna naik ke atas bukit untuk menghubungi atasannya menggunakan alat komunikasi khusus yang disembunyikan di atas sana. Mereka membahas tentang Nasir alias Pin yang diragukan kesetiaannya. Anna sendiri mengaku tidak percaya, apalagi setelah dia membunuh sahabatnya Nasir. Karena itu, Anna ditugaskan untuk menemui Nasir, memastikan mata-mata mereka itu masih bekerja dan memberikan informasi penting. Tiba-tiba, Anna melihat konvoi pasukan ISIS menyeret seorang wanita untuk diserahkan ke sebuah rumah. Anna memutuskan untuk menyusup ke dalam rumah tersebut. Ternyata dia menemukan wanita itu diikat di sebuah pohon. Ketika Anna bermaksud untuk melepaskannya, tiba-tiba pria tua memergokinya. Dia mengaku membeli budak wanita tersebut sebelum dibawa ke Al-Raqqa. Di luar dugaan, anaknya muncul melepaskan tembakan ke arah Anna. Karena tidak mengindahkan peringatan, Anna terpaksa menembaknya. Setelah itu, Anna pergi membawa gadis tersebut sebelum pasukan ISIS kembali datang. Scene berpindah ke markas ISIS yang berada di Al-Raqqa. Paul mengajak Nasir untuk mendengarkan radio dari anggota ISIS lainnya yang sedang memburu seorang wanita Prancis yang kabur membawa budak. Paul mengajak Nasir memburu Anna karena dialah yang telah membunuh sahabat mereka, yaitu Iyad. Tanpa sepengetahuan anggota lain, Nasir akan mencoba menghubungi si Anna dengan berpura-pura menawarkan bantuan. Nasir mengarahkan Anna agar kabur ke lokasi yang jauh dari pos pemeriksaan sesuai arahannya, karena seluruh anggota ISIS sedang dikerahkan untuk memburunya. Nasir dan Paul akan mengarahkan Anna ke wilayah Kusra, desa yang ditinggalkan dan lokasi yang cocok untuk mereka mendapatkannya. Stay safe in the meanwhile. Selanjutnya, scene berpindah ke Kamisili, kota yang dikuasai pejuang Kurdi. Saria yang sebelumnya mendapatkan perawatan di Turki, kini sudah kembali pulih. Bertemu dengan Kamrat Arjin, memberitahu informasi hilangnya Anna. Saria cukup terkejut karena Anna berperan besar dalam menyelamatkan nyawanya. Selanjutnya, kita diperkenalkan dengan seorang wanita Amerika bernama Ellie yang sedang bertemu dengan temannya terkait rekaman seorang pimpinan ISIS. Ellie sangat yakin pria tersebut adalah Jack, orang yang dia kenal. Kembali ke Anna yang tiba di desa Kursa. Anna lebih dulu memastikan rumahnya aman untuk mereka istirahat sementara waktu. Lalu Anna menghubungi Nasir untuk meminta informasi pergerakan ISIS. Jika Anna dan gadis yang dibawanya ingin selamat, dia harus mengikuti arahan Nasir. Paul meminta Nasir untuk menghabisi Anna demi membalas kematian Iyad. Dan setelah itu, dia bisa memutus hubungannya dengan Mossad yang selama ini telah memanfaatkannya. Anna mengajarkan gadis muda ini caranya menembak. Apakah dia punya potensi untuk bergabung dengan pejuang YPG? Ellie mengirim email kepada Jack dan berharap dia akan memberikan balasan setelah dia melihat Jack tampil sebagai pimpinan ISIS.
Tiba di Kursa, Ana mengarahkan Nasir untuk masuk ke rumah yang berada di depannya. Where are you? Get out of the car. Nasir sempat berhadapan dengan budak wanita yang mengarahkan pistol ke arahnya. نزل المسدس. وانت Ana yang muncul di belakangnya memaksa Nasir meletakkan senjatanya. Dia tahu betul Nasir bukan datang untuk menyelamatkannya sebagai sesama agen mata-mata, tapi untuk membunuhnya. Namun Ana memberi kesempatan kepada Nasir untuk menyelamatkan gadis budak ini, dan sebagai imbalannya, Ana akan memberikan sesuatu kepadanya. Kidnapped and sold as a slave. They have camps for... Nasir setuju, asalkan dia bisa keluar dari organisasi ISIS yang dinilainya bukan Islam yang sesungguhnya. Ana dan gadis muda ini sama-sama memakai hijab, menyamar sebagai budak yang dibeli oleh Nasir agar mereka lolos dari pos pemeriksaan. Alright, get ready. Singkat cerita, Nasir menunjukkan surat perintah dan kartu identitasnya kepada anggota ISIS yang sedang berjaga. Sebagai perwira militer ISIS, Nasir memarahi mereka karena tidak bersikap sopan kepadanya. أنا عضو المجلس العسكري. فولاً! حاضر يا شيخ. Akhirnya, Nasir bisa melanjutkan perjalanan untuk membawa Ana ke wilayah aman yang dikuasai pejuang Kurdi. Tiba di lokasi aman, Nasir berjanji satu hal lagi untuk memberikan uang yang mereka inginkan. Dan sebagai gantinya, Ana akan membantunya mengeluarkan dia dari Suriah. Sarya merasa lega, akhirnya dia bisa kembali bertemu dengan Ana. Tak lupa, dia memberikan titipan coklat dari kakaknya Anthony. Sementara itu, Ellie mendapat jawaban email dari Jack. Meskipun melakukan video call, Jack beralasan kameranya rusak. Ellie berharap Jack mau memberitahu apa yang sebenarnya terjadi dengan Jack karena dia mau membantunya. Jake, hold on, please. Don't hang up. I'm begging you, please. Dan inilah sosok Jack yang kini menjadi salah seorang pimpinan ISIS. Syekh Yasir yang ditemani Nasir di kantornya melihat beberapa anggota ISIS yang mendapat hukuman cambuk setelah mereka terbukti berkhianat. Sementara itu, Nasir meminta persetujuan pimpinan ISIS ini untuk pindah ke Dewan Keuangan, meski Nasir sudah memiliki jabatan di Dewan Militer. Setelah memperbaiki pistolnya, Nasir dijemput oleh petinggi dari Dewan Keuangan yang ternyata adalah Jack alias Abdul Rahman. Kembali ke markasnya para pejuang YPG, di mana Ana membeberkan informasi kepada Sarya bahwa ISIS akan melancarkan serangan ke 3 desa sekaligus untuk menjauhkan kita dari perbatasan Turki. Demi menghentikan pergerakan ISIS, mereka harus menargetkan salah satu petingginya. Sarya nampak pesimis, tapi tidak dengan Ana yang merasa yakin peperangan ini bisa mereka menangkan. Ternyata Jack adalah kepala komite di Dewan Keuangan ISIS. Nasir mengaku pindah dari Dewan Militer ke Dewan Keuangan karena ingin membangun sesuatu yang baru. Padahal Nasir punya misi rahasia untuk merampok seluruh aset dan uang milik ISIS. Diajak ke pasar, Jack membeberkan sumber keuangan organisasi ISIS yang sebagian besar berasal dari minyak dan zakat. Ana mengajak gadis bernama Nisrin yang dia selamatkan dari praktek perbudakan. Karena Nisrin seorang yatim piatu dan memiliki potensi, Ana kembali melatihnya cara menembak yang benar. Jack lalu menceritakan tentang kepala Dewan Keuangan sebelumnya yang dinilai sangat religius. Tapi beberapa bulan lalu, dia merampok keuangan ISIS senilai 15 juta dolar dalam bentuk tunai yang dibawa kabur ke Turki. Jack menceritakan ini sebagai bentuk peringatan kepada Nasir agar tidak macam-macam. Nasir menjanjikan dirinya tidak akan pernah mencuri uang dari negara Islam.
Dua orang jurnalis datang ke markasnya para pejuang YPG. Mereka bernama Max dan rekannya Rami. Dia mengaku ingin menyelesaikan artikelnya tentang tentara relawan Prancis bernama Chamaran yang kita tahu sebagai Anna. Max mengetahui betul dia seorang mata-mata yang masuk ke dalam daftar buronan ISIS. Dia juga yang mengatur perawatan Saria selama berada di Perancis. Tapi Saria tidak mau menanggapinya karena Max pernah mengatakan para pejuang Kurdi ini tidak akan pernah bisa memenangkan peperangan melawan ISIS yang begitu kuat. Sambil makan siang, Nasir menunjukkan pistol modernnya yang dilengkapi sinar inframerah. Pistol itu dia beli dari dealer bernama Deir Ezzur. Mengaku akan membawa beberapa insinyur dari Irak, Jack membutuhkan bantuan Nasir untuk mengawasi mereka. Selain meningkatkan produktivitas, Jack berambisi untuk membuat jalur transportasi yang aman dan efisien. Tak berselang lama, datang Powell yang mengira Jack adalah anggota ISIS biasa, padahal dia seorang petinggi penting di bagian keuangan. Faktanya, mereka bertiga sama-sama berasal dari negara asing yang memutuskan bergabung dengan ISIS. Nisrin menceritakan kisah pilu tentang ayah dan kakaknya yang meninggal setelah dibunuh ISIS. Sedangkan ibunya dibawa pergi ke kamp ISIS saat bekerja di lahan pertanian. Hingga kini, Nisrin tidak tahu bagaimana nasibnya. Kembali ke rumahnya, Nasir mengecek hasil rekaman pembicaraannya dengan Jack. Karena ternyata di dalam pistolnya itu, Nasir menyembunyikan sebuah kamera tersembunyi. Malam itu juga, Nasir menghubungi Anna untuk bertemu karena dia memiliki informasi yang penting. Ellie terkejut ketika melakukan komunikasi kembali dengan Jack dengan penampilannya yang sangat jauh berbeda setelah bergabung dengan ISIS. Ternyata, keduanya masih saling menyukai satu sama lain. Keesokan harinya, Anna bertemu dengan Nasir yang memberikan sebuah flashdisk berisi rekaman video tentang pertemuannya dengan Jack alias Abdul Rahman, warga Texas Amerika yang kini punya jabatan penting dan cukup berbahaya dalam tubuh ISIS. Meskipun informasi ini penting, Nasir harus bersabar karena si Mossad ingin menghancurkan struktur keuangan ISIS. Anna hanya bisa berjanji setelah tugasnya selesai, Nasir akan ditempatkan dalam perlindungan saksi di Amerika. Ketika Anna dan Nisrin sedang dalam perjalanan pulang, ini yang terjadi. Karena perutnya tertembak, Anna menyuruh Nisrin untuk kabur. Ternyata pelakunya adalah si Powell untuk membalas kematian Ian. Nisrin gagal menyelamatkan nyawa Anna, dan itu artinya keinginan Nasir untuk keluar dari ISIS pun gagal total. You're free now. Nisrin hanya bisa bersembunyi melihat Anna dihabisi. Setelah itu, dia menginformasikannya melalui radio apa yang terjadi kepada Anna. Saria hanya bisa menatap Anna yang kini sudah terbaring tidak bernyawa. Di dalam saku bajunya, dia menemukan surat yang ditujukan kepada orang tuanya. Sementara itu, Nasir mencoba mengirim pesan ke markas intelijen tentang keinginannya untuk keluar dari Suriah. Namun ternyata aksesnya telah dibekukan. Sesuai apa yang dikatakan Anna, gadis ini berharap Saria mengizinkan dia tinggal di pangkalan YPG. Selain itu, dia memberitahu tentang ibunya yang dijual oleh kontraktor pertanian bernama Mokawel kepada ISIS. Keesokan harinya, sebelum dimakamkan, jenazah Anna diarak oleh para pejuang Kurdi sebagai simbol penghormatan terakhir kepadanya. Di atas gunung inilah ribuan pejuang YPG telah dimakamkan. Saria merasa telah kalah melawan ISIS yang terus menambah kekuatan, sedangkan mereka terus membuat lubang kuburan. Tidak boleh mengeluh, komandan menugaskan Saria untuk merekrut orang-orang baru yang siap berjuang dengan mereka. Untuk tugas barunya ini, Saria mengajak Nisrin untuk ikut bersamanya. Tanpa sepengetahuan anggota ISIS lainnya, Jack rutin melakukan komunikasi jarak jauh dengan si Ellie. Meski dituduh sebagai kelompok radikal, Jack menjanjikan kemenangan dari perang sipil yang sedang terjadi dan otomatis akan menghentikan kekerasan. Karena Ellie mengaku rindu kepada Jack,
Tiba-tiba Jack menawarkan kepada Ellie untuk datang ke Suriah. Tapi Ellie minta maaf tidak bisa melakukan itu. Karena Jack kecewa, dia memutuskan komunikasinya. Meski Shamaran sudah meninggal, Max mendesak Saria untuk menceritakan tentang sosoknya. Tapi lagi-lagi Saria menolak permintaan temannya ini. Powell kembali menemui Nasir yang terlihat sangat kecewa karena dia telah membunuh Anna. Padahal wanita itu tiket satu-satunya untuk Nasir keluar dari ISIS. Nasir tidak mau menanggapi saran Powell untuk mengabadikan hidupnya di negara Islam ini. Keduanya ikut bersama Jack yang datang menjemput untuk menuju sebuah lokasi. Scene berpindah ke Jaberia. Saria mengungkapkan tujuannya datang ke desa ini kepada para tokoh setempat untuk mencari relawan yang siap berjuang bersama YPG. Singkat cerita, beberapa wanita muda memutuskan untuk ikut bersama Saria. Di antaranya Diana dan Jihan Fahira. Ternyata Jack mengajak Nasir ke kilang minyak sebagai salah satu sumber pemasukan untuk ISIS. Meski baunya sangat menyengat, Nasir mengaku akan tinggal di sini untuk mempelajarinya dan berjanji akan meningkatkan produktivitasnya. Nasir mengaku kepada Powell sudah lelah berurusan dengan darah dan nyawa. Perhatian Nasir tertuju ke bagian keuangan yang menghitung pundi-pundi uang tunai dari penjualan minyak. Nisrin langsung mencabut kunci mobil setelah tahu Saria akan mengantarnya ke kamp pengungsi. Saria menilai Nisrin masih terlalu kecil untuk memegang senjata. Jack mengajak Powell ke lokasi kamp tempat para gadis muda ditampung untuk diperjualbelikan ke negara lain. Dari sinilah ISIS mendapatkan pemasukan yang cukup besar selain minyak. Powell dipaksa Jack untuk memilih salah satu wanitanya yang diberikan secara gratis. Tapi Powell mengaku tidak sanggup karena kehidupan seperti itu sudah pernah dia lakukan selama tinggal di Inggris. Tiba-tiba Jack bertanya tentang anaknya Powell yang kini tinggal bersama ibunya di Inggris. Ternyata Jack membahas hal itu karena dia menugaskan Powell untuk menjemput Ellie, seorang konselor di Texas, Amerika yang sangat dia inginkan ada di sini. Tiba di kamp pengungsi, Saria berusaha mencari informasi tentang ibunya Nisrin. Namun ternyata Nisrin melihat si kontraktor yang menjual ibunya. Ketika kontraktor itu akan pergi, Saria mencegatnya. Dia memaksanya bicara kemana ibunya Nisrin dijual. Dia menjawab, Sabaya dibawa ke kamp lembah Adijan, tepatnya di sebelah kota Najmeh yang dijaga ketat. Di luar dugaan, Nisrin langsung menembaknya. Di sore hari, Nasir ikut ke dalam mobil yang membawa 2 kantong penuh uang hasil penjualan minyak. Padahal, Nasir ingin mengetahui dengan detail jalur keuangan ISIS. Marwan menjelaskan, uang hasil penjualan minyak tersebut disetorkan ke bank khusus ISIS untuk mengubahnya jadi berbagai mata uang. Dari tempat ini, uang tersebut dikumpulkan lalu dikirim menggunakan mobil lapis baja. Saria meminta persetujuan Kamrat Arjin untuk melancarkan misi penyelamatan para wanita di kamp Najmeh sesuai informasi yang diberikan si kontraktor. Saria lalu mengajak Max untuk ikut dengan batalion yang akan membebaskan ratusan wanita yang diperjualbelikan oleh ISIS. Tapi reporter ini menolak karena menurutnya cerita tentang Anna jauh lebih bermutu. Nisrin akhirnya diizinkan oleh Saria untuk tinggal di pangkalan militer YPG sesuai dengan keinginannya. Jack kembali menghubungi Ellie yang ingin tahu bagaimana caranya Jack bisa membawanya ke Suriah. Dia menjawab ada banyak cara. Dan ternyata ada tim FBI yang sudah mengawasi kontak komunikasi yang dilakukan Ellie dengan petinggi ISIS itu. Singkat cerita, Ellie sedang dalam perjalanan ke Suriah melalui Irak. Di atas pesawat, Ellie mengobrol dengan seorang wanita bernama Mike yang mengaku akan mengajak neneknya tinggal di Swiss karena takut ISIS akan menembaknya. Saat menaiki mobil menuju hotel tempat dia menginap, Ellie ditugaskan FBI untuk berjalan kaki ke hotel memastikan apakah dia diikuti atau tidak. Tak berselang lama, Jack menghubungi Ellie bahwa esok hari dia baru bisa bertemu dengannya di pasar. Terlihat seorang wanita yang mencurigakan membuntuti Ellie. Ellie sendiri nampak tegang dan ketakutan. Ternyata di hotel tersebut sudah ada tim keamanan yang menunggunya.
Mereka menjelaskan tentang kalung dan jam tangan yang sudah dilengkapi alat pelacak dan penyadap. Ternyata selama ini Jack sudah masuk ke dalam daftar Interpol. Bukan pria biasa yang kehilangan masa depan, Jack pernah berkarir di bidang teknologi dengan gaji yang sangat besar. Jadi, agen ini heran kenapa Jack bisa bergabung dengan ISIS. You are saving his life. Karena Jack menilai pemasukan dari para pedagang dianggap makin menurun, inilah hukuman yang mereka terima. Hanya satu dari mereka yang diampuni oleh Jack. يا حسام انت بنت صغيرة شو صار؟ Malam itu, Paul berada di Erbil menjalankan tugas yang diberikan oleh Jack. Masuk ke dalam bar, Paul pura-pura memesan dulu teh pucuk sebelum naik ke minuman tuak. Paul berkenalan dengan seorang wanita bernama Rebecca dari Angkatan Udara Amerika. Sedangkan Paul pura-pura mengaku dari tentara Inggris. Paul sempat meminta nomornya Rebecca. Setelah itu, Paul masuk ke tempat persembunyian ISIS. Ternyata Jack dan anggota lain sudah standby di sini. Paul melaporkan tidak ada intel ataupun FBI yang mengintai di sekitar hotel tersebut. Ternyata awal mula Jack datang ke Suriah sebagai anggota lembaga kemanusiaan. Jack lalu menghubungi Ellie bahwa besok akan ada orang kepercayaannya yang menjemputnya di pasar. Tapi Ellie tidak mau kecuali bertemu langsung dengan Jack. Mau tidak mau, Jack menuruti keinginan Ellie. Jika Ellie sampai mengkhianatinya, Paul ditugaskan untuk membunuh Ellie meskipun dia sangat mencintainya. I want you to kill her. Di pagi hari, Ellie diantar salah satu agen ke dalam pasar di bawah pengawasan tim FBI. Jack pun sudah mengutus beberapa anak buahnya untuk memastikan Ellie datang sendiri. Jack lalu pergi ke toko baju tersebut untuk menemui Ellie. She's inside, alone. He'll be here. She's calling it. Tiba-tiba, Ellie mengatakan kepada Jack untuk pergi karena mereka sedang memburunya. Tim pasukan khusus langsung diturunkan untuk menangkap Ellie. Di luar dugaan, ini yang terjadi. She must be heading south. Close. All units, who has eyes on her? Paul datang membawa Ellie yang terjebak dalam baku tembak. Agen FBI ini memutuskan turun tangan untuk mengejar Ellie. Ketika berhasil mencegatnya, ternyata Paul lebih dulu menembaknya. Where is he? Seriously. Down! Ellie pun akan dieksekusi mati oleh Paul karena dituduh telah berkhianat. Namun Paul merasa tidak sanggup dan takut Jack akan murka kepadanya setelah dia membunuh wanita yang Jack cintai. Akhirnya, Paul memutuskan untuk membawanya pergi. Gonna burn you alive. Come on. Jack kembali ke markas, namun dia tidak tahu kemana Paul membawa Ellie pergi. Di tempat persembunyian, Ellie meminta Paul mempertemukan dia dengan Jack karena dia belum mengenalnya. Take me to Jake. Sure. Sementara itu, Jack menghubungi kembali ibunya yang sudah sangat kecewa karena Jack telah membuat malu keluarga. Dibawa ke markasnya ISIS, Ellie melihat puluhan wanita yang sedang diperjualbelikan seperti apel dan melon. Ellie terkejut setelah melihat Mike menjadi salah satu korban yang dipilih oleh si pembeli. Paul mengancam akan menjual Ellie jika dia tidak mau mengaku sebagai mata-mata. Karena sangat mencintai Jack, dia memilih untuk dibunuh saja. Paul pun kembali ragu sampai dia mendapat telepon dari Jack. Di malam harinya, akhirnya Jack datang menemui Ellie. You decide what to do with her. Jack menempatkannya di sebuah kamar. Sama sekali tidak mau menyentuhnya karena menuduh Ellie telah berkhianat. Setelah memutuskan bergabung dengan para pejuang YPG, Saria memberi pakaian militer dan ikat kepala untuk Nisrin.
Para rekrutmen baru ini menggelar sejumlah latihan fisik hingga senjata. Saria berkoordinasi dengan rekannya terkait dengan rencana penyelamatan para wanita yang disandra di Camp Nijmeh. Memberinya pakaian nikab, Jack mengajak Ellie berkeliling di dalam kota yang dikuasai ISIS. Ellie terkejut setelah melihat seseorang dilempar dari atas gedung sebagai bentuk hukuman eksekusi mati bagi para pemerkaos dan pedofil. Jack mengingatkan Ellie bahwa paman dan ayahnya adalah pejabat yang sering melihat eksekusi mati di Amerika hanya karena membunuh kasir toko. Kemudian Jack mengantarkan Ellie ke rumahnya Powell agar Ellie mengenal tentang hak dan kewajiban seorang perempuan ISIS dari istrinya. Powell menyebut Ellie sebagai istri dari Sheikh Abdul Rahman, padahal itu omong kosong, kata Ellie kepada istrinya Powell. Seorang intel dari pejuang YPG menerbangkan drone tepat di atas Camp Nijmeh. Saria memberi masukan untuk menyerang camp tersebut menggunakan 2 kekuatan, sekuat dirinya dan tim Ravin yang dilancarkan secara bertubi-tubi untuk memperoleh kemenangan. Tapi Komandan Arjin menilai ini bukan waktu yang tepat. Di dalam rumah ini, Ellie mulai mengenal sorban dan senjata AK-47 sebagai simbol perjuangan di Timur Tengah. Bunyi ledakan dan kilatan api menjadi sesuatu yang biasa di negara yang sedang bergejolak dengan peperangan. Ellie menceritakan tentang sosok wanita yang dikenalnya di atas pesawat, dan kini dia akan diperjualbelikan dengan alasan meminta tebusan dari negaranya untuk memenuhi kebutuhan hidup jutaan warga Suriah. Kembali ke kilang minyak, Nasir bertanya kepada pegawainya tentang mobil yang akan membawa minyaknya ke perbatasan. Dengan izin khusus, mereka dengan leluasa melewati pos pemeriksaan. Nasir mengumpulkan informasi ini agar dia memahami betul seluruh alur transaksi jual beli minyak. Diam-diam, Nasir menempelkan alat pelacak di mobil tersebut agar dia mengetahui di mana lokasi tepatnya minyak ini dikirim. Tak berselang lama, datang Powell yang ingin tahu apa sebenarnya yang direncanakan Nasir di kilang minyak ini. Keduanya lantas pergi untuk menemui beberapa insinyur perminyakan. Ellie meluapkan kekesalannya kepada Jack karena dari awal dia datang, Jack tidak pernah peduli dengan perasaannya. Padahal Ellie sudah mengorbankan masa depan hingga orang tuanya demi Jack. Dari seorang insinyur perminyakan, Nasir mendapat informasi beberapa titik lokasi kilang minyak aktif hingga yang terbengkalai karena rusak akibat perang. Ada lokasi potensial yang dekat dengan negara bagian, tapi jalur transportasinya sudah rusak parah. Inilah masalah yang harus diselesaikan. Disogok dengan es krim, Max mendapat informasi dari Nisrin bahwa nama asli Syamaran adalah Anna. Sebelum tewas, dia menulis surat untuk keluarganya yang kini diamankan oleh Saria. Nisrin pergi untuk membeli gelang. Di luar dugaan, ini yang terjadi. Saria bergegas pergi ke puskesmas untuk mencari Nisrin, dan untungnya kondisinya baik-baik saja. Faktanya, banyak korban jiwa yang berjatuhan karena serangan tersebut, termasuk Komandan Arjin yang terbaring tidak sadarkan diri. Karena tanggung jawab para pejuang kini berada di tangan Saria, dia memutuskan untuk melancarkan serangan balasan ke Camp Nijmeh. Nasir dan Powell ditugaskan Jack untuk membawa seorang wanita. Max meminta maaf kepada Nisrin karena telah membawanya keluar dari markas yang hampir merenggut nyawanya. Saria menghubungi intelnya yang bernama Owell yang menyebut serangan malam ini menurutnya bukan waktu yang tepat. Tapi Saria bersikeras akan tetap melancarkan operasi untuk memberi kejutan kepada ISIS dan menyelamatkan para wanita yang disandra di camp tersebut. Nasir kembali ke banknya ISIS untuk mempelajari titik kamera pengintai yang ditempatkan di berbagai sudut. Dia sengaja masuk ke ruang pengawasan untuk menghitung berapa menit arah putaran kamera CCTV-nya. Selain itu, Nasir mengecek lubang khusus yang digunakan para pegawai untuk membuang sampah. Kembali ke Saria dan pasukan YPG yang tengah mempersiapkan diri dan persenjataan untuk misi serangan nanti malam. Nisrin yang tidak diajak ikut serta nampak khawatir terjadi sesuatu kepada Saria. Gadis yang dibawa oleh Powell diserahkan kepada Jack. Dalam kesempatan itu, Powell merencanakan untuk membawa masuk seorang perwira Amerika yang dikenalnya di dalam bar. Ternyata gadis itu adalah Mike, wanita yang dikenal Ellie di dalam pesawat.
Meski tidak bisa membawanya keluar dari Al-Raqqa, Ellie berjanji akan melindunginya. Singkat cerita, malam itu para pejuang YPG sudah mendekati Camp Nejime. Tim dibagi dua, skuad yang dipimpin Ravin bergerak lebih dulu. Kemudian Saria dan timnya menyusul dari belakang. Sebelum melancarkan serangan, Saria lebih dulu menghubungi intelnya lagi yang memberi lampu hijau. Di luar dugaan, ini yang terjadi. Ternyata operasi mereka sudah diketahui pihak ISIS. Alhasil, Ravin dan timnya masuk ke dalam jebakan musuh. Saria dan skuadnya yang masih hidup terpaksa kembali mundur. Nasir, seorang diri, sepertinya akan melancarkan misi perampokan bank ISIS. Karena setiap detiknya harus diperhitungkan, Nasir lebih dulu berlatih. Setelah dianggap cukup, malam itu Nasir mulai bergerak. Dia lebih dulu memasang bahan peledak di sebuah mobil. Kembali ke puskesmas, Saria mendapat informasi dari Komandan Arjin bahwa Amerika akan melancarkan serangan udara ke markasnya ISIS. Saria meminta maaf karena dia telah gagal. Setelah itu, Saria dan Max pergi ke rumah orang tua Ravin untuk menyerahkan barang-barang pribadi miliknya. Saria meminta maaf karena operasinya untuk menyelamatkan para sandera gagal akibat mereka masuk ke dalam perangkap ISIS. Di saat Ellie sedang belanja sayuran, si penjual tidak mau menerima uang setelah dia tahu wanita ini istrinya Syekh Abdul Rahman. No money. Hai syaraf ili. Di lokasi itu juga, Ellie melihat restoran Abu Syam, mengingatkannya pada sesuatu. Kembali ke rumah, Ellie mengajak Mike untuk membantunya memasak meski statusnya sebagai tahanan. Ellie menceritakan sedikit tentang Jack yang sudah dikenalnya bertahun-tahun yang lalu. Mike berharap Ellie mau membantunya keluar dari tempat ini. Tapi Ellie tidak bisa. Mike kembali ke kamarnya setelah Jack kembali pulang. Ternyata diam-diam Mike mengambil sebilah pisau. Apa yang akan dilakukan Mike dengan pisau tersebut? Nisrin yang masih bocah tidak paham jika Saria telah kehilangan 6 saudaranya demi menyelamatkan ibunya dan sandera lain. Nisrin disuruh pergi oleh Saria jika dia merasa tidak puas. Tanpa sepengetahuan istrinya, Paul menghubungi Rebecca yang kebetulan akan berkumpul lagi di bar yang sama ketika mereka pertama kali bertemu. Sebelum pergi, Nisrin lebih dulu masuk ke markas untuk mencatat sesuatu. Setelah itu, dia pergi meninggalkan markas YPG. Sementara itu, Max menunjukkan foto Anna alias Syamaran kepada Saria. Meski Saria tidak mau menanggapinya, Max bisa membaca raut wajah Saria jika dia adalah wanita yang selama ini dia cari untuk artikelnya. Masuk ke dalam bank, ini yang dilakukan Nasir saat kamera tidak mengarah kepadanya. Nasir terkejut karena tiba-tiba Jack muncul di sana untuk melakukan pengawasan. Dia takut para pekerja akan melaporkan kepada Jack adanya dus yang kosong. Untung saja masih sesuai rencana. Nisrin nekat menggunakan nikab lalu masuk ke markasnya ISIS. Dia mengaku sebagai milik Syekh Nasir dari Dewan Militer. Dibawa ke ruang interogasi, Nisrin tidak mau mengatakan identitasnya kepada petugas. Hanya kalimat sama yang dia katakan sebagai milik Syekh Nasir. Mike yang frustasi mengancam akan membunuh Ellie dengan pisau dapur tersebut jika dia tidak membawanya ke restoran. Tapi Ellie tetap tenang karena meskipun Mike sudah membunuhnya, rumah ini berada di markas ISIS yang dipenuhi pria bersenjata. Mike hanya bisa menangis meratapi nasibnya. Kembali ke Nasir dan Jack yang sedang mengawasi mobil yang membawa muatan uang dari bank ISIS. Ketika mobil itu baru berjalan beberapa meter, ini yang dilakukan Nasir. Karena perhatian anggota ISIS teralihkan dengan ledakan tersebut, Nasir pergi ke bak sampah untuk mengambil uang yang dijatuhkannya. Petugas pos melakukan penggeledahan mobilnya Nasir sebelum meninggalkan pos. Tak hanya itu, tasnya ikut digeledah.
tapi Nasir berhasil menyembunyikannya. Sebagian uang tersebut dia berikan kepada seseorang untuk membeli satu mobil muatan minyak. Ternyata uang hasil rampokannya disembunyikan di dalam jok mobil. Masalah muncul ketika Nasir mendapat panggilan radio untuk segera datang ke markas. Tiba di bar, Paul kembali untuk bertemu Rebecca. Paul nampak grogi dan resah ketika Rebecca memberinya bir. Tiba di pos pengamanan, Nasir dipertemukan dengan Nisrin. Di sini Nasir berpura-pura menyebut Nisrin sebagai putri yang menyebalkan yang akan dibawanya untuk diserahkan kepada salah satu syekh. Paul mengaku kepada Rebecca sebagai agen intelijen Inggris. Sedangkan Rebecca mendapat perintah untuk melancarkan serangan udara di markas ISIS dalam hitungan hari. Nisrin mengaku kepada Nasir ingin mencari ibunya yang bernama Aberdaka. Maka dari itu, dia meminta bantuan Nasir. Karena Nisrin mengetahui Nasir telah membantu Anna dan dia saat terjebak di wilayah ISIS. Paul segera menghubungi Jack terkait dengan informasi serangan udara yang akan dilancarkan Amerika. Jack menugaskan Paul untuk mencari tahu lebih detail kapan serangan itu akan dilancarkan. Ellie menyerahkan kembali Mike kepada militer ISIS. Nisrin menghubungi Saria menggunakan radio milik Nasir. Saria terkejut dan minta maaf karena bocah ini pundung karena Saria menolak membantunya lagi. Setelah tahu Nisrin sedang bersama anggota ISIS yang pernah membantu Anna, disinilah Saria memiliki rencana lain dengan bantuan Nasir. Saria kembali menemui Max karena dia bersedia membeberkan identitas Anna yang sebenarnya sebagai agen Mossad. Tapi sebagai imbalannya, Saria membutuhkan bantuan Max. Max melakukan komunikasi dengan mantan petinggi intelijen untuk membahas tentang Anna yang awalnya dia sebut sebagai seorang arkeolog. Dia menyanggah jika Anna adalah agen mata-mata, tapi dia tidak bisa mengelak ketika Saria muncul. Saria mengancam akan mempublikasikan cerita tentang Anna melalui reporter jika dia menolak permintaan bantuannya terkait dengan Syekh Abdul Rahman alias Jack yang dijuluki si Money Man. Saria mengaku sudah bekerja sama dengan Nasir yang terikat dengan intelijen. Akhirnya, Saria mendapat lampu hijau untuk memuluskan operasinya. Selain itu, Max ingin tahu alasan Saria tidak mau cerita tentang Anna dipublikasikan. Saria menjawab karena Anna sendiri tidak menginginkannya. Ellie sangat takut kehilangan Jack setelah ledakan mobil uang yang menghanguskan $100 juta di dalamnya. Dia takut Jack akan ditangkap dan itu artinya nasibnya pun akan sama. Mata Jack terbuka ketika Ellie menyebut ada orang dalam yang mungkin terlibat dalam ledakan tersebut. Tiba di markas, Jack mulai menyelidiki kasus ledakan mobil tersebut dari rekaman kamera CCTV. Tapi pelaku peledakan itu dinilai sangat pintar dan cerdas karena mobil van tersebut tidak tersorot kamera. Sementara itu, Nasir berpura-pura sedang menyelidiki kasus ledakan tersebut padahal dia sedang melihat daftar patroli. Setelah itu, diam-diam Nasir menghubungi Nisrin melalui radio untuk diberitahukan kepada Saria tentang jadwal patroli dan lokasinya. Jack sendiri mengambil kesimpulan bahwa si pelaku memiliki jabatan penting dan akses informasi yang tidak bisa didapatkan oleh semua anggota ISIS. Setelah mengambil beberapa persenjataan, Nasir melanjutkan rencananya. Sedangkan Saria mendapat informasi dari Nisrin untuk pergi ke Nusra dalam 2 jam lagi karena di sana akan digelar patroli. 2 anak buah Saria memutuskan untuk ikut dalam operasinya. Apapun resikonya, mereka nyatakan siap. Singkat cerita, mereka tiba di desa Kusra. Terdengar dari pengeras suara, di desa ini diberlakukan jam malam. Jika ada warga yang ketahuan sedang keluyuran, mereka akan segera ditangkap. Jack menemui Syekh Yasir terkait dengan laporan kasus ledakan uang yang membakar $100 juta uang ISIS. Jack yakin betul ada pengkhianat dalam organisasi mereka. Meski ini tuduhan yang sangat serius, Jack sangat yakin karena pelaku sangat menguasai titik kamera CCTV dan akses keamanan. Ternyata, Saria dan 2 anak buahnya ini sengaja muncul di depan patroli ISIS untuk ditangkap. Ketika salah satu anak buahnya akan diajak bercocok tanam, Saria mengorbankan dirinya karena mereka masih gadis. Ketiganya lalu dibawa ke Camp Nejimeh untuk diinterogasi, lalu ditempatkan di dalam tenda yang terpisah.
Di dalam tenda ini, Saria bertemu dengan korban lainnya yang akan diperjualbelikan. Setelah mengetahui ledakan mobil pembawa uang, Paul yang emosi datang ke rumah Nasir untuk mencarinya. Nisrin yang berada di dalam langsung bersembunyi setelah lebih dulu mengirim kode bahaya kepada Nasir. Paul menggeledah rumahnya untuk mencari uang hasil perampokan Nasir di Bank ISIS karena dia yakin Nasirlah pelakunya. Nisrin hampir saja ditemukan oleh Paul jika Nasir tidak segera datang. The fuck are you doing, man? Nasir menunjukkan kotak penyimpanan rahasianya yang tidak ada uang sama sekali. Tapi Paul tidak percaya, apalagi Jack mengatakan kepadanya ada pengkhianat. Paul mengancam akan melaporkannya kepada Jack. Setelah Paul pergi, Nisrin keluar dari tempat persembunyiannya. Dia marah setelah mengetahui Nasir berteman dengan orang yang telah membunuh Anna. Nasir berencana pergi dari Suriah membawa Nisrin. Tapi dia mengatakan Saria sudah berada di camp dan butuh bantuan senjata seperti yang dia janjikan. Akhirnya, Nasir bersedia membantu Saria malam ini juga, tapi esok hari dia akan tetap pergi. Sementara itu, Saria dan dua rekannya membaca kekuatan musuh di dalam camp ini, terutama beberapa menara pengawas yang tidak mudah untuk dilumpuhkan. Mereka berharap Nasir akan datang malam ini membawa senjata yang mereka butuhkan. Kembali ke tenda, Saria mencari informasi tentang ibunya Nisrin yang cukup sulit karena ketatnya penjagaan. Jack sudah mengumpulkan daftar anggota ISIS yang dia curigai dan salah satunya adalah Nasir. Lalu Paul datang yang kita kira akan melaporkan Jack. Namun ternyata dia ingin melaporkan tentang Rebecca yang akan dipindah tugaskan. Karena itu, dia meminta izin untuk menculiknya. Ternyata Paul memilih merahasiakan apa yang dia tahu tentang Nasir. Malam itu, Nasir berencana pergi meninggalkan Al-Raqqah menuju Camp Nejime. Petugas tidak mengizinkannya pergi meski dia sudah menghubungi Sheikh Yasir. Karena namanya masuk ke dalam daftar orang yang dicurigai, Nasir pun tidak bisa keluar dari Al-Raqqah sampai penyelidikan tuntas. Dan itu artinya Nasir tidak bisa mengirimkan senjata kepada Saria. Di dapur ini, Saria akhirnya bertemu dengan ibunya Nisrin yang bernama Aberdaka. Saria berharap Nasir segera datang untuk membantunya. Je le promets. T'es où, Nasir? Seorang pegawai bernama Ali yang bekerja di Camp Nejimeh pulang ke rumahnya. Ternyata Nasir sudah menunggunya sambil menodongkan pistol. Keesokan harinya, Nasir sholat di barisan belakang, tampak Jack dan Sheikh Yasir berada di barisan depan. Nisrin terlihat sedang melihat ke arah jam tangan yang sedang menghitung mundur sambil memegang sebuah ponsel. Terlihat si Ali yang sudah tidak bernyawa duduk di rumahnya dan tak berselang lama, ini yang terjadi. Para petinggi ISIS itu termasuk Nasir bergegas mendekati sumber ledakan yang diketahui berasal dari rumahnya si Ali. Ternyata anggota menemukan beberapa gepok uang di dalam rumah Ali dan yang Jack tahu Ali biasa membawa uang hasil penjualan para budak wanita untuk disetorkan ke bank ISIS. Disinilah Sheikh menarik kesimpulan bahwa sosok pengkhianat yang sebenarnya adalah si Ali yang kini telah tewas. Rencana cerdik yang dilakukan Nasir berhasil membersihkan namanya. Dan karena itu, Sheikh akan mengembalikan surat izin khusus milik Nasir. Paul mendapat informasi dari pelayan bar bahwa hari ini tidak ada tentara Amerika tidak seperti biasanya. Selain itu, jalanan terlihat kosong, cukup mencurigakan. Paul lalu menghubungi Rebecca untuk mengajaknya ketemuan malam ini. Rebecca pun setuju. Tapi Paul bertanya apakah besok akan ada serangan udara. Rebecca tidak mau menjawab di telepon karena itu rahasia. Paul segera memberitahu Jack terkait dugaannya jika Amerika akan melancarkan serangan udara dalam waktu dekat. Saat itu juga Jack menemui Sheikh dan ternyata dia sudah tahu tentang ancaman tersebut. Tidak peduli dengan anggotanya, Sheikh hanya memberitahu para petinggi ISIS untuk segera pergi meninggalkan Al-Raqqah. Paul sendiri berusaha menghubungi Nasir, tapi tidak mau dijawab karena di dalam mobilnya ada Nisrin. Jack segera mengajak Ellie pergi meninggalkan rumah menuju lokasi aman.
Sebelum Nasir pergi ke camp, dia meninggalkan Nisrin di sebuah rumah persembunyian. Setelah itu, Nasir pergi ke camp Nejimeh beralasan dikirim oleh Dewan karena kasus yang dilakukan oleh si Ali. Padahal diam-diam, Nasir memasang virus komputer. Setelah itu, Nasir masuk ke dalam tenda untuk mencari Saria. Dia dibawa ke dalam ruangan khusus. Disinilah Saria merasa lega karena akhirnya Nasir datang membawa senjata yang dia butuhkan. Ternyata, cacing komputer itu sengaja dipasang untuk memancing Jack agar datang ke camp ini. Selain itu, mereka menunggu serangan udara yang dijanjikan Amerika. Nasir akan memasang bahan peledak di dekat menara pengawas untuk melumpuhkan ancaman pasukan ISIS. Di waktu yang tepat, keduanya akan melancarkan serangan. Kembali ke tenda, Saria membagikan pistol kepada dua rekannya, Jihan dan Diana. Selain itu, Saria memberikan ponsel khusus detonator kepada ibunya Nisrin yang harus ditekan setelah Amerika melancarkan serangan udara. Diam-diam, Nasir memasang bahan peledaknya di bawah tangki bensin yang berada tepat di dekat menara. Jack memutuskan untuk pergi ke camp setelah mendapat informasi adanya masalah komputer di camp Nejimeh. Nasir yang menunggu di mobil melihat kedatangan Jack. Ketika Jack sedang memperbaiki komputer, tiba-tiba تعرف إذا حدا حمل الملفات من What are you doing? Let's just all keep very quiet. Nasir lalu menghubungi markas intelijen untuk menunjukkan wajahnya Jack. Matches. It's on. Now, back up. Sementara itu, Diana berhasil menghabisi salah satu penjaga menara. Paul sendiri sedang dalam perjalanan menuju bar. Sebelum masuk, dia bermaksud menghubungi Jack, tapi Nasir yang mengangkat teleponnya. Nasir meminta Paul untuk tetap menemui Rebecca. Ternyata, Rebecca adalah agen yang sedang menyamar untuk menangkap Paul. Nasir diciduk oleh dua anggota ISIS. إذا قتلني Don't. كلهم خذوا برا. Sedangkan Paul memutuskan untuk balik kanan. Di luar dugaan, Amerika menggunakan drone melancarkan serangan kepada Paul. You've got green light, lock on target. Ketika Nasir akan dieksekusi mati, ini yang terjadi. Jake! Saria dan Nasir sama-sama terpojok. Terlihat konvoi pasukan ISIS datang mendekat. Mereka dihajar oleh jet tempur Amerika. Tapi ancaman belum berakhir, khususnya dari menara pengawas. Ketika Jack bermaksud membunuh Saria, lebih dulu Nasir menghabisinya. Si Ellie tidak kuasa menahan kesedihannya. Ibunya Nisrin terciduk setelah kedapatan menyembunyikan ponsel. Perjuangan Saria dan tim untuk membebaskan para wanita yang disandra di barak militer ini belum berakhir. Dibantu puluhan wanita lainnya, ibunya Nisrin berhasil meledakkan menara. Ribuan wanita yang diperjualbelikan berhamburan melarikan diri. Diana sendiri berhasil membunuh para penjahat. Nasir dan timnya berhasil menuntaskan misi mereka. Sedangkan si Ellie berlari bersama korban lainnya lalu memisahkan diri. Di akhir film, Nisrin akhirnya bisa bertemu dengan ibunya lagi. Nasir kembali ke negara asalnya. Sedangkan Saria masih memimpin para pejuang Kurdi. Ellie sendiri menjadi salah satu pimpinan milisi ISIS. Dan setelah itu, film pun berakhir. Oke guys, terima kasih yang sudah menonton sampai episode terakhir ini. Salam percepotan duniawi. Keep enjoy.